Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Kupang. Perkenalkan, nama saya Antoni Sorken Langodai, NIM 2422411194, Prodi PGSD, kelas E, semester 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen fasilitas pendidikan, mata kuliah manajemen pendidikan, dan dengan dosen pengampu Bapak Julidayat Musam SPD MPD. Apa yang dimaksudkan dengan manajemen fasilitas pendidikan? Manajemen fasilitas pendidikan adalah proses pengelolaan semua sumber daya fisik yang ada di lingkungan pendidikan, mulai dari gedung, sekolah, hingga peralatan laboratorium. Manajemen fasilitas pendidikan berperan penting dalam menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung proses belajar mengajar seperti ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, hingga fasilitas teknologi informasi. Pengelolaan yang baik terhadap fasilitas tersebut akan meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Ada beberapa aspek penting di dalam aktivitas manajemen fasilitas pendidikan. Yang pertama, perencanaan. Yang kedua, pengadaan. Yang ketiga, pemeliharaan. Yang keempat, penggunaan dan pemanfaatan. Yang kelima, inventarisasi. Dan yang keenam, evaluasi. Yang pertama adalah perencanaan. Perencanaan adalah suatu proses merancang, mengatur, dan menentukan langkah-langkah yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan. Ini mencakup segala sesuatu mulai dari perencanaan pembangunan gedung baru hingga peralatan yang sudah ada. Di dalam manajemen fasilitas pendidikan, perencanaan sangat penting untuk memastikan sarana dan prasarana pendidikan dapat digunakan secara efektif dan efisien. Yang kedua adalah pengadaan. Pengadaan adalah proses yang kompleks namun krusial dan memastikan keberlangsungan dan kualitas pendidikan. Proses ini melibatkan berbagai tahapan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi, dengan tujuan utama menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung proses belajar mengajar. Yang ketiga adalah pemeliharaan. Pemeliharaan adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menjaga agar semua sarana dan prasarana pendidikan tetap dalam kondisi baik dan berfungsi optimal. Tujuannya adalah untuk memastikan proses belajar mengajar berjalan dengan lancar dan efektif. Pemeliharaan ini sangat penting karena ketika barang atau peralatan tidak dijaga dan tidak dirawat dengan baik, peralatan atau barang tersebut akan cepat rusak. Dan siapa yang bertanggung jawab atas pemeliharaan tersebut? Jawabannya adalah semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan sekolah memiliki tanggung jawab dalam pemeliharaan, termasuk kepala sekolah, guru, staf, dan siswa. Dan yang keempat adalah pemanfaatan dan penggunaan. Penggunaan dan pemanfaatan mengacu pada bagaimana sarana dan prasarana sekolah digunakan secara efektif dan efisien untuk mendukung proses pembelajaran. Pemanfaatan yang optimal memaksimalkan penggunaan semua fasilitas yang ada, baik ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, lapangan olahraga, hingga fasilitas penunjang lainnya. Penggunaan harus sesuai fungsi. Setiap fasilitas digunakan sesuai dengan tujuannya. Misalnya ruang kelas digunakan untuk belajar mengajar, laboratorium digunakan untuk praktikum, dan lapangan olahraga digunakan untuk berolahraga. Yang kelima adalah inventarisasi. Inventarisasi adalah proses pencatatan dan pendataan secara sistematis terhadap semua aset fisik yang dimiliki oleh suatu lembaga. Dalam hal ini adalah lembaga pendidikan. Aset fisik tersebut bisa berupa bangunan, peralatan, perlengkapan, hingga bahan habis pakai. Inventarisasi ini sangat penting karena memberikan gambar jelas mengenai aset yang dimiliki sekolah sehingga memudahkan dalam pengawasan dan pertanggungjawaban, memudahkan dalam perencanaan anggaran, pengadaan, pemeliharaan,
dan penghapusan aset, dan juga mencegah terjadinya kehilangan, kerusakan, atau penyalahgunaan aset. Mencegah terjadinya kehilangan, kerusakan, atau penyalahgunaan aset, dan juga menyediakan data yang akurat untuk pengambilan keputusan terkait pembangunan fasilitas sekolah. Dan yang terakhir yaitu keenam adalah evaluasi. Evaluasi adalah proses penilaian terhadap efektivitas dan efisiensi penggunaan serta pengelolaan seluruh sarana dan prasarana yang ada di lingkungan sekolah. Tujuan utama evaluasi ini adalah untuk mengetahui sejauh mana fasilitas ada. Tujuan utama evaluasi ini adalah untuk mengetahui sejauh mana fasilitas yang ada telah mendukung proses pembelajaran serta mengidentifikasi area-area yang perlu diperbaiki atau dikembangkan. Ada beberapa peran penting fasilitas dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Yang pertama, menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Yang kedua, mendukung proses pembelajaran yang aktif. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran. Yang keempat, menunjang pengembangan kompetensi siswa. Dan yang kelima, meningkatkan reputasi sekolah. Ada beberapa aspek penting dalam manajemen fasilitas pendidikan yang efektif. Yang pertama adalah keterlibatan semua pihak. Yang kedua adalah anggaran yang memadai. Yang ketiga adalah pemeliharaan yang rutin. Keempat, evaluasi yang berkelanjutan. Dan kelima, teknologi informasi. Keterlibatan semua pihak sangat penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, aman, dan mendukung proses pembelajaran yang efektif. Dengan melibatkan semua pihak, dapat membangun sekolah yang menjadi kebanggaan bersama. Yang kedua adalah anggaran yang memadai. Anggaran yang memadai adalah alokasi dana yang cukup untuk merencanakan, membangun, memelihara, dan mengembangkan sarana dan prasarana sekolah. Anggaran yang baik akan memastikan bahwa semua kebutuhan fisik sekolah terpenuhi sehingga proses belajar mengajar dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Yang ketiga adalah pemeliharaan yang rutin. Pemeliharaan yang rutin adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara berkala untuk menjaga agar semua sarana dan prasarana sekolah tetap berfungsi dengan baik, aman, dan nyaman digunakan. Kegiatan ini sangat penting untuk memastikan kelancaran proses belajar mengajar dan memperpanjang umur pakai fasilitas. Yang keempat, evaluasi berkelanjutan. Evaluasi berkelanjutan adalah proses penilaian secara terus-menerus terhadap kondisi, efektivitas, dan efisiensi dari semua sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa fasilitas tersebut selalu dalam kondisi optimal, mendukung proses pembelajaran, dan sesuai dengan kebutuhan yang terus berkembang. Evaluasi berkelanjutan itu sangat penting karena evaluasi membantu mengidentifikasi kebutuhan baru atau perubahan yang diperlukan pada fasilitas. Dan juga dengan mengetahui kondisi terkini, kita dapat mengoptimalkan penggunaan anggaran dan sumber daya. Evaluasi berkelanjutan juga membantu menjaga kualitas fasilitas agar tetap aman, nyaman, dan mendukung pembelajaran. Dan dengan deteksi dini, kerusakan pada fasilitas dapat segera diperbaiki sebelum menjadi masalah yang lebih besar. Dan yang terakhir, teknologi informasi. Sistem manajemen fasilitas. Menggunakan perangkat lunak dan sistem manajemen fasilitas untuk memantau dan mengontrol operasi dan memelihara fasilitas. Memastikan bahwa instruktur teknologi informasi mendukung kebutuhan administrasi dan operasional fasilitas pendidikan. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.